Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Maswin Edutainment. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang teknik dasar dalam penggunaan Microsoft Excel bagi pemula. Nah, adapun yang kita akan bahas pada hari ini yaitu yang pertama nanti pengenalan lembar kerja Microsoft Excel, kemudian sel, kemudian ada alamat sel, pengetikan teks dan angka, alignment ataupun perataan teks atau angka, kemudian border, yang terakhir nanti ada perhitungan sederhana. Nah, langsung saja kita masuk bagian yang pertama ya. Oke, tentang lembar kerja Microsoft Excel. Nah, langsung saja kita buka lembar kerja Microsoft Excel ya. Nah, lembar kerja Microsoft Excel itu disebut namanya sheet ya. Nah, jadi ketika Anda membuka maka otomatis akan timbul satu sheet di sini. Nah, untuk sheet ini bisa kita tambah ya. Mau berapapun yang kita inginkan ya. Contohnya, kalau ini satu, saya ingin menambah dua misalkan. Maka nanti klik kanan saja di sini ya. Kemudian nanti insert ya. Kemudian worksheet. Nah, maka nanti akan timbul sheet yang selanjutnya. Kemudian setelah itu boleh tekan ini juga. Nah, nanti akan muncul sheet yang berikutnya. Nah, kemudian kalau kita ingin merubah namanya ya, misalkan saya ingin tulis dengan nama yang lain, misalkan data 1, maka klik di sheet yang kita ingin ubah, kemudian tekan rename. Misalkan data 1, enter. Nah, itu misalkan. Nah, kemudian jikalau kita ingin menghapus, nah caranya juga dengan cara klik kanan ya, kemudian tekan ataupun pilih delete. Nah, itu dia. Itu sedikit tentang sheet. Nah, kemudian di dalam sheet Microsoft Excel ini ya terdiri dari kolom dengan baris ya. Nah, jadi kolomnya itu diwakili dengan huruf ya, A, B, C dan seterusnya. Kemudian untuk baris itu diwakili dengan angka ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itulah untuk lembar kerja Excel. Nah, kemudian di dalam Excel itu ada namanya istilah sel. Nah, sel itu apa? Sel itu adalah perpotongan antara baris dengan kolom ya. Nah, jadi yang bentuknya segi 4 ini itulah yang namanya sel. Nah, di dalam sel itu pasti memiliki yang namanya alamat sel ya. Nah, jadi gunanya alamat sel itu nanti ketika kita akan menggunakan rumus-rumus ya. Nah, contohnya ketika saya meletakkan selnya di sini. Nah, maka nanti akan muncul alamatnya ini ya. Alamat sel bisa dilihat di sini. Misalkan ini F4. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya adalah sel ini terletak di kolom F, kemudian di baris ke-4. Nah, itu artinya. Nah, contohnya lagi misalkan saya klik di sini. Ya. Nah, kita lihat alamat selnya J5. Nah, itu artinya adalah sel ini terletak di kolom J di baris ke-5. Nah, itulah untuk pengertian sel ya dan alamat sel. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengetikan teks dan angka. Nah, di dalam Excel kalau untuk pengetikan teks atau angka itu caranya cukup mudah ya. Nah, misalkan kita ingin mengetikkan sebuah teks, misalkan selamat datang. Nah, maka nanti Anda cukup klik di mana sel yang akan kita letakkan teksnya ya. Misalkan di sini. Nah, saya ketikkan selamat datang. Selamat datang. Nah, perhatikan di sini. Nah, untuk lebarnya ini bisa kita lebarkan ya. Misalkan ini kan kalau ini antara kolom B dan C ini kan seolah-olah kata selamat datang ini bergabung kan. Nah, jadi ini bisa kita lebarkan seperti ini.
Nah, jadi teks selamat datangnya ini tetap di kolom B ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah angka ya. Angka itu cukup mudah caranya ya. Misalkan Anda mengetikkan 10 ya, 20 ataupun 0,5 ataupun 0,6 ya. Itu gampang, tinggal mengetikkan saja untuk angka ataupun teksnya ya. Nah, kemudian ada alignment. Nah, alignment itu maksudnya adalah perataan teks. Nah, letak alignment-nya itu berada di menu home ya. Nih. Nah, caranya hampir sama di dalam Word ya, di tabel. Nah, misalkan ini bisa kita lebarkan ya, lebar barisnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk perataannya ini belum rapi ya. Nah, maka ini bisa kita rapikan. Misalkan kita mau letak di tengah. Maka nanti tinggal Anda klik ini di tengah ini, center, ini juga center, ya. Ataupun mau letak di kiri tengah, ini juga Anda bisa klik sini, ya. Ataupun mau di kanan tengah, ya, ini juga bisa, ya, tergantung ataupun sesuai keinginan kita, ya. Nah, itu dia. Itu untuk perataan teksnya ya. Kalaupun angka juga sama ya. Misalkan kita mau ingin letakkan angka ini berada di tengah-tengah, maka kita pilih ini tengah ya. Nah, itu cukup mudah saya kira. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, kita akan bahas tentang border ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya sudah ada seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam Excel itu ketika kita mengeprint itu maka garis-garisnya ini tidak muncul ya. Nah, jadi untuk memunculkan garis-garisnya ini maka teks ataupun datanya itu harus kita beri border seperti ini ya. Nah, bagaimana cara untuk membuatnya? Nah, langsung saja kita praktekkan ya. Misalkan seperti ini ya, saya buat sheet yang baru ya. Nah, maka kita lihat di sini ada nomor, nama, NIM, ya, ada nilai, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Maka nanti, misalkan di sini, kita ketikkan saja ya, nomor, nama, kemudian NIM, kemudian kita lihat lagi tadi, ada nilai ya. Nah, nilai ini kita lihat ini, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Nah, maka nanti kita ketikkan saja di sini. Ada nilai. Kemudian ada tugas. Kemudian ada UTS, ada UAS. Nah, kita lihat di sini. Nah, supaya rapi, kita perhatikan lagi. Nah, di sini untuk nama ini menjadi satu baris, nomor juga, NIM juga, ya. Maka nanti cara membuatnya adalah kita klik sini, ya. Kemudian kita blok ke bawah, kemudian kita pilih merge cell, sehingga nanti jadi satu baris, ya. Kemudian nama juga, kemudian NIM juga. Nah, kemudian untuk nilai, ya. Nilai ini kan ada 3 kolom, ya. Maka kita harus menyatukannya ya. Caranya adalah nilai ini kita gabungkan kolomnya ya, 1 2 3, kemudian tekan merge cell. Nah, setelah itu baru kita buat perataan teksnya ya. Misalkan kita mau letaknya di tengah semua. Nah, maka nanti kita tinggal pilih ini ya. Kita klik lagi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa atur lebar dari masing-masing ya. Dan nomor, nama. Misalkan ini terbalik ya. NIM dulu, baru nama. Nah, ini kita besarkan. Nah, kemudian cara untuk membuat bordernya adalah kita blok datanya. Nah, misalkan kita mau sampai ke 3 sini ya.
1, 2, 3 kita blok. Nah, kemudian pilih ya menu home, kemudian di ujung ada format ya. Kemudian pilih ke bawah nanti format cell, klik saja. Nah, setelah itu nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian nanti pilih border. Nah, setelah itu nanti kita pilih stylenya. Misalkan yang biasa saja, ya, ini. Klik. Kemudian, nah, kita pilih untuk bordernya ya, outline. Nah, ini semua kita beri. Kemudian dalamnya juga ya, inside. Nah, kemudian setelah itu pilih OK saja. Nah, maka akan muncul bordernya seperti ini. Nah, kemudian supaya rapi ya, kita ubah jenis hurufnya. Caranya kita blok datanya. Kemudian setelah itu nanti ya, kita bisa pilih jenis hurufnya. Kemudian nanti besar hurufnya juga. Misalkan ini 12 ya. Kemudian nanti bisa kita atur juga besar barisnya. Kemudian ini kita cetak tebal. Kemudian di bawahnya shadingnya kita buat warna abu-abu seperti ini ya. Nah, kemudian ya, ini bisa kita lebarkan ya, kita blok. Oke. Nah, setelah itu ya, kita akan buat judulnya ya, daftar nilai. Nah, cara membuat judulnya itu ya, kita letakkan di sini saja selnya. Ketikkan daftar nilai. Kemudian tahun akademik ya, 2020-2021 ya. Saja tahun akademik 2020-2021. Nah, supaya letaknya berada di tengah, ya, kita blok mulai dari sini sampai ke ujung kemari ya, sesuai dari panjang tabelnya. Nah, setelah itu pilih menu home, kemudian pilih format kembali, kemudian pilih format cell. Nah, kemudian pilih alignment. Nah, di generalnya ini ya, Anda pilih center across selection. Kemudian vertikalnya pilih center. Maka setelah itu di-OK-kan saja. Akan muncul berada di tengah. Kemudian kita ganti jenis hurufnya ya. Kemudian ini 12. Kemudian kita bold juga. Kemudian ini bisa kita besarkan lagi. Oke, maka selesailah cara untuk membuat border di Excel ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, kita akan membuat perhitungan sederhana ya. Bagaimana cara melakukan perhitungan sederhana di Excel, yaitu ada tambah, kurang, bagi dengan kali. Nah, misalkan saya di sini sudah punya data ya. Nah, contohnya cara perhitungan penjumlahan yang pertama. Nah, caranya adalah setiap kita ingin melakukan perhitungan di Excel, wajib diawali dengan tanda sama dengan. Nah, berarti nanti sama dengan ya, penjumlahan, maka klik saja ini ya, sel ini. Kemudian tekan tombol tambah pada keyboard. Kemudian angka yang kedua sini, kemudian di enter. Maka akan tampil hasilnya. Kemudian pengurangan. Nah, caranya tetap menggunakan tanda sama dengan. Kemudian pilih sel ini, kemudian pilih tanda kurang pada keyboard. Kemudian angka kedua, kemudian enter. Maka akan tampil hasilnya. Kemudian pembagian. Nah, caranya tanda sama dengan, kemudian sorot sel ini ya, angka pertama. Kemudian pembagian di dalam Excel itu disimbolkan dengan tanda strip ya, seperti ini, garis miring. Kemudian angka kedua,
kemudian setelah itu di enter. Kemudian perkalian ya. Tetap kita lihat sama dengan kemudian angka pertama. Nah, di dalam Excel untuk perkalian itu disimbolkan dengan tanda bintang ya. Tanda bintang pada keyboard, kemudian angka kedua, kemudian di enter saja. Nah, maka akan tampak hasil-hasil untuk perhitungan sederhana tadi ya. Penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian. Nah, itulah tadi bagaimana ataupun teknik dasar dalam penggunaan Microsoft Excel ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.